Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV di program Menjaga Iman yang akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu dan tentunya bersama-sama berusaha untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami dan juga pertanyaan yang masuk melalui layanan telepon kami. Dan tentunya kami juga mengajak para pemirsa dan juga para pendengar untuk dapat berpartisipasi di nomor layanan kami untuk memanfaatkan jalur istimewa, jalur atau momentum istimewa ini untuk bertanya secara langsung terkait dengan akidah, keimanan, dan lainnya kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala di nomor layanan kami di nomor 0331 544 6087 atau Anda dapat melakukan telepon melalui WhatsApp call kami di 0821 706087. Baik, dan Alhamdulillah para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada telah membersamai kita melalui walaupun dari jarak jauh Ustadz ya, Masya Allah. Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz di hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman di sana? Alhamdulillah, sehat ya? Kami dalam keadaan sehat Ustadz. Dan hari ini nampak lebih berwarna lebih cerah Ustadznya dengan baju putih antum Ustadz. Masya Allah. Allahumma barik Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik Ustadz. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa pula sebelum kita membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, tentu kita akan mendengarkan untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala. Untuk itu kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadat. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan tentunya nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah nikmat yang selalu harus kita pertahankan, harus selalu kita jaga. Kita berusaha untuk menambah keimanan kita, menguatkan keimanan kita, karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena kemaksiatan. Dan kita hidup tentunya di zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, dan tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus terus-menerus siang dan malam memohon kepada Allah agar Allah menjaga hati kita, menjaga keimanan kita. Tentunya ya kita berusaha untuk pertama kali melaksanakan apa yang Allah wajibkan, ya terutama salat 5 waktu. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya kita lengkapi ya hari-hari kita dengan setiap hari membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya terutama zikir pagi, zikir petang,
zikir sebelum tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, zikir ya ketika masuk dan keluar masjid, zikir sebelum makan dan setelah makan, agar Allah Azza wa Jalla selalu yang menjaga kita semua dan menjauhkan kita dari godaan-godaan syaitan. Dan kalau kita perhatikan ya berapa kali dalam sehari kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi ya, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur ya di malam hari, maka Allah akan menjaganya sampai di pagi hari. Ya juga dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amanah Rasulu ya, sampai terakhir, barang siapa yang membacanya maka cukup baginya dari segala keburukan. Setiap setelah selesai sholat juga kita baca ayat kursi dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya ini semua dalam rangka agar kita dijauhkan dari godaan syaitan, dari perangkap-perangkap syaitan. Kita selalu berlindung kepada Allah setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung diri dari kekufuran dan kefakiran. Juga ya isi dari dua ayat terakhir tadi, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, ini semua dalam rangka agar selalu setiap malam, setiap hari kita memperbaharui iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, karena inilah modal terbesar kita dan sesuatu yang paling berharga yang kita miliki, yaitu keimanan ini. Maka ya kita harus benar-benar menjaga iman kita, ya jangan sampai iman kita ini rusak, jangan sampai iman kita ini berkurang, turun ya. Terus kita berusaha untuk menjaga iman kita dan menguatkan iman kita, mengokohkan iman kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memanggil kita dalam kondisi ya yang terbaik, ya husnul khatimah. Barakallahu fikum, dan jika ada pertanyaan dipersilahkan. Tafadhal dibaca pertanyaan-pertanyaan. Baik Ustaz, terima kasih atas untayan nasihat pembukanya. Semoga para pemirsa dan para pendengar dapat meresapi dan juga mengamalkan apa yang telah Ustadz sampaikan. Allahumma amin. Baik Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, dan alhamdulillah sebelumnya telah tersambung dengan kita penelpon pertama kita dari Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Is, kami persilakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Begini, ketika dalam sholat qobla fajar itu ada doa yang begini bunyinya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman kabiro, dan seterusnya. Dan itu pada sujud ada Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajilihi, dan seterusnya. Apakah itu ada hadisnya atau ada tuntunannya dari Rasulullah SAW? Syukron Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi doa yang dibaca sama Ibu, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abu Bakar ketika beliau meminta untuk diajarkan doa yang beliau baca dalam salatnya atau di rumahnya, ya. Jadi ya doa yang barusan tadi kita bacakan, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, dan seterusnya. Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, maka ampunilah aku, rahmatilah aku, tidak ada yang bisa mengampuni dan merahmati kecuali Engkau. Ya, ini adalah doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita sholat, dan waktu yang terbaik yaitu ketika sujud atau setelah membaca tasyahud sebelum salam, ya. Jadi kita memilih dari salah satu waktu ini atau di waktu-waktu yang lain, ya, di antara adzan dan iqamah, di waktu-waktu mustajab. Jadi tidak khusus hanya salat fajar atau qobliyah fajar, tapi dibaca di semua salat kita, baik itu salat wajib atau salat
sunnah dan ketika sujud, karena kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid. Ya, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah yaitu ketika sujud, maka perbanyaklah doa, kata Nabi SAW. Adapun setelah tasyahud, sebelum salam, ya, setelah salawat juga tentunya, maka Nabi mengatakan tsumma liyatakhayyar minad du'a masya, ya. Kemudian silahkan setelah tahiyat, tasyahud, salawat, ya, sebelum salam, ya, terutama salat sunat, maka kita bisa memperpanjang doa di waktu tersebut. Adapun kalau kita sebagai makmum, maka tentunya harus mengikuti imam. Atau kita sebagai imam tidak boleh kita terlalu lama yang membuat makmum, ya, menunggu lama ketika kita memperpanjang. Tapi ketika kita salat sendiri atau salat sunat, maka kita bisa memperpanjang doa kita, mengulang-ulang doa tadi, termasuk juga Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih. Ya, ini doa yang sangat lengkap, ya, meminta semua kebaikan yang dekat maupun yang jauh dan berlindung dari semua keburukan, ya, yang dekat maupun yang jauh di dunia dan di akhirat. Ini doa yang sangat lengkap yang dianjurkan untuk sering kita baca, baik ketika sholat, di waktu sujud, atau sebelum salam, atau di waktu-waktu mustajab yang lainnya, sepertiga malam terakhir, di sore hari, di hari Jumat, kemudian antara adzan dan iqamah, juga ketika hujan deras, atau ketika kita berada di atas Safa dan Marwah ketika umrah. Ya, ini adalah tempat dan waktu-waktu mustajab yang tentunya jangan sampai kita sia-siakan. Ya, di sore hari, di hari Jumat, ketika safar, ya, ini semua disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu mustajab. Maka doa yang diajarkan Nabi tadi adalah doa yang terbaik, karena doa yang terbaik itu yang ada dalam Al-Quran atau, ya, sahih riwayat dari Nabi SAW, dan doa tadi termasuk doa yang sering dibaca oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dan diajarkan kepada sahabat. Barakallahu fikum. Wafiq, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penelpon pertama kita tadi, Bu Iis dari Bandung, Jawa Barat. Baik, telah tergabung dengan kita kembali Ustaz, penelpon kedua kita dari Bapak Hamba Allah di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Hamba Allah, kami persilakan untuk pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, bolehkah di tengah-tengah khutbah itu minum? Karena setelah kena penyakit gula, saya tuh kalau khutbah 3-4 menit saja rongga mulut sudah kering sekali, apalagi khutbah di Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Bapak, ya, bukan khotibnya, ya. Udah terputus? Masih. Bagaimana Bapak? Bapak pendengar atau khotib? Pendengar, ya. Khotib menjadi khotib. Bapak jadi khotib? Iya. Setelah kena penyakit gula itu rongga mulutnya kering sekali. Baik. Bapak sebut yang khutbah, ya, bukan sebagai pendengar. Bukan, saya sendiri yang khotib. Ya, tentunya dibolehkan, apalagi ada kebutuhan seperti itu, ya. Jadi dibolehkan. Ya, jadi boleh seorang, apalagi ketika dibutuhkan dan dia, apalagi mungkin sebagai tugasnya, ya, bukan, tidak ada yang lain, ya, karena ada hajat, ya, maka tidak masalah dia untuk minum, ya, ketika khutbah dan kemudian setelah itu melanjutkan khutbahnya, ya. Yang tidak boleh makan minum adalah ketika sholat, ya. Adapun ketika khutbah, apalagi ada hajat demikian, maka tentunya dibolehkan juga khotib berbicara dengan jamaahnya, atau ketika dia sedang berkhutbah atau menegur jamaah tertentu ke dalam khutbah, ya, tentunya dibolehkan. Apalagi khutbah Idul Fitri, Idul Adha yang, ya, tentunya bukan termasuk rukun, ya, maka dibolehkan untuk minum ketika khutbah. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh penelpon kedua kita tadi, Bapak Hamba Allah di Riau. Baik, telah tersambung kembali dengan kita penelpon ketiga. Pada kesempatan kali ini, Ibu Hamba Allah dari
Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ibu dari Kalimantan mana ini, Bu? Iya, Dari Kalimantan mana, Ibu? iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz mau nanya, ini tentang sholat nih Ustadz. Ya. Kita nih kadang susah sekali mak khusyuk sholatnya Ustadz. Udah berusaha katanya pernah dengar harus memahami arti bacaan yang kita baca. Kita sudah berusaha. Tapi di awal-awal sih bisa kita khusyuk, tapi sudah pertengahan gitu kadang pikiran udah kemana-mana gitu Ustadz. Kadang udah mau selesai, kadang baru sadar udah mau itu. Kadang udah mau selesai Al-Fatihah, kadang baru kok itu gitu ya. Jadi gimana Ustadz tip-tipnya biar kita bisa khusyuk sholat gitu Ustadz. Tipsnya ya, Bu ya. Ya begitu Masya aja Allah. Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang ditanyakan oleh Ibu tadi adalah pertanyaan kita semua ya. Karena memang setan ya kerjanya berusaha untuk datang ketika seorang sedang salat, kata Nabi SAW, setan mengatakan udhkur kada ya. Ingat ini, ingat itu, sampai kata Nabi SAW, hatta la yadri al-musalli kam shalla, ya, sampai seorang yang salat tidak tahu berapa rakaat dia salat. Karena memang syaitan sudah berjanji ya di hadapan Allah Azza wa Jalla akan menyesatkan semua keturunan Adam. Akan mereka datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kebanyakan mereka tidak akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya ya syaitan terus berusaha mengganggu kita. Maka ya di antara kiatnya tentunya ya ketika kita sudah mendengar azan, maka tinggalkan semua aktivitas ya dunia kita ya. Berusaha untuk segera mengambil air wudhu. Ya baik ibu-ibu yang di rumah, apalagi bapak-bapak yang akan ke masjid ya. Karena ya itu menunjukkan waktu salat sudah masuk dan sebaik-baik salat adalah yang dikerjakan di awal waktunya ya. Jadi ketika sudah azan maka segera mengambil air wudhu, mempersiapkan ya, segala sesuatunya, kemudian dimulai dengan salat sunat dahulu. Kalau duhur maka dianjurkan 4 rakaat, yaitu 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi. Nah itu sebagai pendahuluan ya sebelum masuk ke salat wajib. Ya, kemudian tentunya dengan berdoa kepada Allah, berzikir ya. Dan ketika sudah pikirannya sudah mulai terganggu, maka berusaha segera mengembalikan. Jadi ya semua zikir-zikir tadi mulai dari zikir wudhu ya. Jadi setelah sebelum berwudu kita bismillah, kemudian setelah berwudu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka itu semua akan menjadikan kita jauh dari godaan syaitan. Kemudian segera kita salat sunat ya 2 rakaat dulu, kemudian 2 rakaat lagi, baru kemudian masuk ke salat wajibnya. Ya kemudian juga setelahnya kita berzikir, kemudian ditambah lagi dengan salat ba'diyah. Nah, ini semua yang akan ya membantu kita untuk khusyuk ya. Tapi kalau kita cepat-cepat salatnya, tidak didahului dengan salat sunat ya, juga ketika wudu, ketika mendengar azan juga tidak mengikuti muadzin ya. Ini semua akan menjadikan kita kurang khusyuk dalam salat. Kalau sudah mulai sejak azan saja kita sudah mengikuti muadzin, ketika wudu kita berzikir, kemudian dimulai dengan sholat sunat dulu, baru sholat wajib, kemudian ditutup lagi dengan atau ditambah lagi dengan ba'diyah. Maka insya Allah ya ini semua akan menjadi sebab kita lebih khusyuk dalam sholat kita. Ya tentunya dengan berbanyak juga berlindung diri dari godaan syaitan, ya baca Al-Quran, ya zikir pagi, zikir petang, zikir masuk rumah, dan segala sesuatunya supaya ya jalur-jalur syaitan di dalam tubuh kita ini semakin sempit. Ya karena lisan kita terus basah dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana nasihat Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, syariat Islam itu sangat banyak, maka ajarkan aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh dan memudahkan aku untuk melakukan banyak ibadah. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ya orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ya, tidak tergantung dengan dunia. Ya karena kebanyakan pikiran-pikiran kita itu berkaitan dengan dunia, dengan pekerjaan rumah tangga, mungkin dengan bisnis ya. Tapi
kalau kita selalu menggantungkan hati kita kepada Allah, selalu mengingat Allah, ya, maka setan akan jauh dari diri kita, dan godaan-godaannya pun akan tidak mudah untuk merasuki hati kita. Barakallahu fikum. Fiik, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ibu penelpon tadi yang datang dari Kalimantan. Baik Ustaz, kita izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Ya. Pertanyaan pertama, setelah tadi dari Bandung, dari Riau, dari Kalimantan, ini ke Sulawesi Tengah Ustaz, dari Kota Palu, Masya Allah. Ya. Datang dari saudara Abu Taimiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apabila ada orang yang bermain game syirik, lalu kita tidak menegurnya karena perasaan gak enakan, apakah kita juga otomatis menjadi kafir karena tidak mengingkari kemungkaran? Walaupun Anda sudah ingkari dengan hati Ustaz, yang kalau Anda ingkari dengan lisan mungkin saja ia akan berhenti. Barakallahu fiikum Ustaz. Ya, tentunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Orang siapa yang melihat satu kemungkaran yang dikerjakan di hadapannya, atau dia mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, dan dia mampu untuk mengingkari dengan tangannya, maka kewajiban dia adalah mengingkari dengan tangannya. Kalau dia tidak mengingkari dengan tangannya padahal mampu, tentu dia berdosa, ya. Tapi kalau dia tidak mampu mengingkari dengan tangannya, kemudian dia ingkari dengan lisannya, maka dia tidak berdosa kalau hanya mengingkari dengan lisannya, karena kemampuan dia hanya dengan lisannya. Ya, karena bisa jadi kalau dia ingkari dengan tangannya, maka terjadi kerusakan dan mafsadat yang lebih besar. Bisa jadi dia mungkin dipukul atau terjadi bahaya. Maka tentunya dia mengingkari dengan lisannya. Kalau itu pun juga bisa menimbulkan bahaya yang besar dan dia juga tidak mampu, maka dia ingkari dengan hatinya, ya. Dan seorang tidak akan berdosa jika dia tidak melakukan apa yang dia tidak mampu kerjakan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan yang paling rendah dalam hadis ini dalam mengingkari kemungkaran adalah mengingkari dengan hati. Dan tentunya tidak boleh kita pahami bahwasanya yang tidak mengingkari dengan hati itu berarti dia kafir, ya, tidak. Karena orang yang melakukan kemungkaran saja itu tidak kafir, bagaimana dengan yang tidak mengingkari. Jadi maksudnya tidak punya keimanan dalam ingkarul mungkar, tapi dia masih punya iman. Ya. Dan kalau kemungkaran tersebut adalah kesyirikan, maka tentunya tidak ada alasan kita, tidak ada harus diingkari dengan hati, ya. Kalau itu kesyirikan, maka itu tadi kalau tidak sampai kepada derajat kekufuran. Tapi kalau kesyirikan, maka tidak boleh kita ridha dengan kesyirikan, karena ridha dengan kesyirikan adalah kesyirikan juga, ya. Jadi ridha dengan syirik, ridha dengan atau mengatakan bahwasanya yang disembah selain Allah itu juga benar, ya, ini membatalkan keimanan seorang. Karena syaratnya harus faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dia harus kufur dengan tagut dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syaratnya atau rukun la ilaha illallah ini yang pertama adalah nafi la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Kemudian isbat yang kedua hanya Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya kalau dia sebenarnya mampu mengingkar dengan lisan tapi dia tidak lakukan, maka dia berdosa, ya. Maka dia berdosa, dan kita tidak katakan bahwasanya dia terjatuh kepada kekafiran selama hatinya mengingkari kekufuran dan kesyirikan tersebut. Ya, tapi dia berdosa karena dia meninggalkan, sebenarnya dia mampu tapi dia tidak melakukannya. Tapi kalau sampai jatuh kepada kesyirikan tentu tidak, karena dia tidak ridha dengan kesyirikan tersebut. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi, Saudara Abu Taimiyah dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Baik, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang datang dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Ustaz. Dari Saudari Azkia. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Suami saya dulu saya ajak hijrah. Lalu beliau mulai untuk berpakaian sesuai dengan sunnah, lalu berpenampilan sesuai dengan sunnah. Lalu sekarang setelah berpindah ke tempat yang lebih dekat dengan orang tua suami,
sekarang suami diam-diam mengikuti acara-acara yang menyelisihi sunnah, Ustaz. Katanya kerja tapi sampai rumah jam 3 pagi. Ternyata ketahuan ikut mengikuti suatu acara yang menyelisihi sunnah. Akhirnya beliau mengaku dan dengan mengikuti acara tersebut, beliau merasakan bikin hati tenang, kata beliau, Ustaz. Dan orang tuanya juga suka kalau nggak mengikuti itu, mengatakan kepada anaknya tidak mendapatkan keberkahan hidup, Ustaz. Lalu bagaimana solusi untuk hal ini, Ustaz? Barakallahu fiikum, Ustaz. Ya, tentunya ya seorang harus selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi keteguhan dan kekokohan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya kita hidup di zaman ya sunnah itu sangat asing, ya sebagaimana kabar dari Nabi SAW, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini mulai dengan keterasingan dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing tadi, yaitu yang menerapkan sunnah di akhir zaman, ya. Dan perbanyak doa untuk suami ibu, terus menasihati, terus mengajak untuk mendengarkan dan menghadiri kajian-kajian ilmiah, ya, kajian-kajian yang disampaikan oleh para asatidzah yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, penjelasan para ulama, ya, agar kembali ya kepada kebenaran, kembali kepada jalan yang digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khilafa'ir rasyidin, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan beliau memperingatkan, wa iyyaka muhdatsatil umur, ya, hati-hatilah, waspadalah dari perkara-perkara yang baru, ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru dalam agama tidak diperintahkan, tidak diajarkan Nabi, maka itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Maka ya doakan ya suaminya dan terus ajak untuk menghadiri kajian, mendengarkan, dan kirimkan juga ya potongan-potongan video dan penjelasan-penjelasan dari para asatidzah kita, ya, semoga dia kembali kepada jalannya yang lurus dan bersabar atas dakwah tersebut, karena dakwah ini ya butuh kesabaran. Tidak cukup sekali dua kali kita sampaikan, tapi ya sepanjang hidup kita terus kita saling menasihati, terutama orang-orang terdekat kita. Wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Dan tentunya harus dengan hikmah, ya, harus dengan kata-kata yang lembut, harus dengan ya ilmiah, dengan dalil Al-Quran, penjelasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dan tadi harus disertai dengan kesabaran, ya. Jadi tidak cukup hanya sekali dua kali saja, tapi terus menerus ya berulang-ulang berdoa kepada Allah semoga ya semuanya bisa bertahan dan kokoh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik, Ustaz, atas jawabannya. Semoga saudari kita selalu diteguhkan dalam kesabaran dalam berdakwah, terutama kepada suaminya, dan semoga nasihat Ustaz juga dapat diresapi dan diamalkan oleh beliau. Allahumma amin. Baik, Ustaz, kami melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Sekarang datang dari kota Makassar, Ustaz, Sulawesi Selatan. Kota Ustaz sendiri ini, Masya Allah. Bertanya melalui kita. Datang saudara kita, saudara Abdullah. Pertanyaannya, Ustadz, izin bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa iri dan dengki kepada seseorang yang iman dan ibadahnya lebih baik dibandingkan saya. Apalagi rasa iri dan dengki tersebut mengarah agar apa yang orang beriman tersebut rasakan menjadi hilang. Terima kasih, Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, ini memang ya syaitan itu selalu berusaha untuk merusak hubungan di antara manusia, ya. Itu di antara misi terbesar musuh Allah, iblis dan tentara-tentaranya, itu bagaimana merusak hubungan di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang bersaudara, sehingga ditanamkan kebencian dan kedengkian di hatinya. Ya, tentunya tidak ada yang bisa membersihkan hati kita, menghilangkan dengki hasad kecuali Allah Azza wa Jalla.
Maka kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat kedengkian. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian, ya, kebencian kepada orang-orang yang beriman, ya. Ini kita ulang-ulang doa ini, ya. Allahumma, ya, naqqi qalbi, ya Allah, bersihkanlah hatiku. Ya Allahumma inni as'aluka qalban salima, ya Allah, aku minta hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kedengkian, ya, selamat dari semua penyakit-penyakit hati. Dan juga, ya, di antara tipsnya, selain kita berdoa kepada Allah agar membersihkan hati kita, kita berdoa kepada Allah agar memberikan kekokohan kepada saudara kita. Kita doakan, ya, saudara kita, ya, di belakang dia, ya, tanpa sepengetahuan dia. Kita doakan kebaikan untuknya, dan setiap, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau kita melihat saudara kita memakai pakaian baru, ya, kita doakan tubli wa yukhlifullah, semoga engkau pakai pakaianmu sampai lusuh dan Allah menggantinya yang baru, ya. Demikian juga kalau dia memakai kendaraan baru atau beli barang-barang yang baru, kita doakan keberkahan, ya. Maka ini juga kita gunakan dalam semua hal-hal yang kita melihat saudara kita ternyata punya kelebihan dalam harta, dalam kesolehan, ya, dalam ketampanan, dan apa saja, ya, perkara dunia atau akhirat, ya, kita doakan agar dia dikokohkan, agar dia dikuatkan, agar terus diberi keberkahan, ya. Dengan itu insya Allah hati kita akan, ya, bersih dari kedengkian, dari iri tadi. Dan sebenarnya iri itu boleh kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Maksudnya iri itu bukan mengharapkan hilangnya kebaikan itu, tapi ingin seperti dia, ya. Karena tidak boleh kita iri kecuali kepada dua orang, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Maksudnya iri di sini adalah ghibtah, ya, artinya kita ingin seperti dia. Yang kedua yaitu kepada orang yang diberikan harta kemudian dia habiskan dan belanjakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Boleh kita iri, maksudnya kita ingin juga punya harta yang kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua. Ya, tadi yang pertama kepada rajul atahullahu ilman fa amila bihi wa 'allamahu, yang diberi ilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Kita boleh untuk ingin seperti dia. Yang kedua, orang yang diberikan harta kemudian dia belanjakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, kita juga boleh untuk iri, maksudnya ingin seperti orang tersebut. Adapun selainnya maka tidak boleh kita iri kepada siapapun. Dan tadi, ya, tipsnya kita doakan orang tersebut yang kita mungkin masih ada rasa dengki, masih ada iri kepada orang tersebut, untuk selalu diberikan kekokohan, diberikan kekuatan dan keberkahan pada ilmunya, pada amalnya, pada keluarganya, pada hartanya. Ya, dengan itu insya Allah akan Allah hilangkan kedengkian di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Fiik, barakallahu Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita, Saudara Abdullah dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Allahumma barik Ustaz. Baik Ustaz, telah tersambung dengan kita penelpon keempat kita pada kesempatan kali ini, Bapak Tulungan dari Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tulungan, bagaimana kabar Sumatera Utara pada pagi ini, Pak? Kalau saya Pak di Mandailing Natalnya. Oh, Medan, ya? Medan, Pak, ya? Mandailing Natal namanya. Masya Allah. Baik Bapak Tulungan, kami persilakan untuk pertanyaannya kepada Ustaz. Baik Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Saya mau menanya firman Allah yang berbunyi wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Apakah itu yang dinamakan ilmu ladunni? Baik. Apakah termasuk seperti
kita ini ilmunya, atau boleh seperti kita ini mendapat ilmu laduni. Dan apakah contohnya yang dinamakan ilmu laduni? Baik. Wallahu a'lam. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Tulungan. Kami persilakan untuk jawabannya kepada Ustaz Iqbal Gunawan. Ya, firman Allah Azza wa Jalla, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, takwa artinya kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan tambahkan ilmunya kepada kita. Dan takwa juga butuh ilmu, ya. Dan ilmu itu butuh ketakwaan. Maka ya, wattaqullah, orang yang bertakwa kepada Allah dan terus ya berusaha belajar, Allah akan terus menambahkan ilmunya kepada dia. Allah akan mudahkan dia memahami ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan ilmunya, ya. Jadi kita bertakwa dimanapun kita berada, ya. Bertakwa ketika kita menuntut ilmu, bertakwa ketika kita sudah mengetahui dengan mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Jadi yang dimaksud bukan ilmu laduni, itu ilmu yang disebutkan oleh sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya haddatsani qalbi an rabbi, ya. Jadi tanpa perantara wahyu, ya, dia mengatakan saya dapat wahyu dari Allah Azza. Maksudnya tanpa perantara nabi, dia langsung dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini tentu ya kesesatan. Tidak ada yang ya mendapatkan wahyu kecuali para nabi, ya. Dan sepeninggal Nabi SAW maka wahyu itu telah terputus, ya. Jadi ilmu itu adalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluh, ya. Adapun orang yang mengaku mendapatkan ilmu langsung dari Allah Azza wa Jalla, bahkan ada yang mengaku menelpon Allah Azza wa Jalla, ini sesuatu yang ya kesesatan yang sangat nyata, ya. Karena wahyu itu sepeninggal Nabi SAW sudah terputus, ya. Maka apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang kita amalkan. Apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW itulah yang kita amalkan. Jadi bukan yang dimaksud ilmu laduni, tapi ya kita pahami bahwasanya untuk mendapatkan ilmu kita butuh ketakwaan, ya. Kita butuh untuk selalu berusaha melaksanakan apa yang kita ketahui dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, ya, yang kita ketahui. Dengan itu maka Allah akan menambahkan ilmunya kepada kita, ya. Terkadang seorang belajar terus mengkaji ilmu, menghadiri majelis ilmu, tapi ya dia merasakan ilmu itu sulit untuk dia fahami, atau sulit untuk dia hafal, atau sulit untuk dia amalkan. Karena dia kurang dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semakin kita bertakwa, semakin kita berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka semakin Allah mudahkan kita untuk mengetahui kebenaran dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi ya, takwa itu adalah berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, tentu di atas ilmu, ya. Kalau kita tidak tahu, kita bertanya. Dan ya, kalau kita benar-benar Allah mengetahui dalam hati kita keikhlasan untuk mengetahui mana yang benar, mana yang batil, maka Allah akan berikan hidayahnya kepada kita semua. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti, ya, mencari kebenaran, maka Allah akan memberi petunjuk kepada kebenaran tersebut. Jika Allah mengetahui ada kejujuran dalam hati seorang dalam belajar, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu yang dia pelajari. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Tulungan dari Sumatera Utara tadi. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi dalam live interaktif ini, program Menjaga Iman bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizallahu Ta'ala, di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Atau Anda juga dapat melakukan
WhatsApp call atau telepon melalui WhatsApp di nomor layanan kami juga di 0821 7000 6087. Kami ulangi, Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp aplikasi WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Nah, berhubung Ustadz tadi juga telah menyinggung ada pemikiran yang bisa menelpon langsung kepada Allah. Nah, mungkin para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada bisa menelpon dulu untuk belajar bersama kita dengan Ustadz kita di live interaktif menjaga iman bersama guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizullah Ta'ala. Baik Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan lagi yang telah masuk di meja redaksi kami. Ya, datang dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Ustadz kali ini. Pertanyaannya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita supaya selalu ingat dan tidak lupa tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Syukran Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, tentunya petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sempurna. Ya, mulai dari kita bangun tidur, kemudian sebelum makan, setelah makan, ini semua ada doa-doanya, ya, ada zikirnya. Ya. Sebelum tidur saja kita mengatakan Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, ya. Dengan namamu, ya, dengan pertolonganmu, dengan kemudahan darimu aku meletakkan badanku, dan dengan pertolonganmu aku bisa mengangkat badanku, ya. Baru kita bangun, kita mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Maka kita renungi, ya, kita baca dan kita renungi makna-makna dari doa-doa yang kita baca. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baru kita bangun, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, yang memegang ruhku dan mengembalikannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita bangkitkan, ya. Kemudian juga doa yang lain ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang menyehatkan badanku. Betapa banyak orang yang tidak bisa bangun sendirian, harus dibantu, ya. Ingin ke toilet, ya, harus menggunakan tongkat atau kursi roda, ya. Ketika kita diberikan kesehatan, ya, kita memuji kepada Allah yang mengembalikan kesehatan kita, yang memberikan kita kesehatan, mengembalikan ruh kita, dan mengizinkan kita untuk selalu berzikir kepadanya. Ya, kemudian setelah makan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang memberi aku makan dan tanpa daya dan upaya dariku. Kemudian juga, ya, setiap pagi kita membaca Allahumma ma'asbaha bi ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdak. Ya Allah, tidak ada kenikmatan yang aku rasakan pagi ini kecuali darimu. Kalau kita merenungi semua zikir-zikir ini, maka tentunya tidak ada sebenarnya nikmat yang ada pada diri kita kecuali itu datang dari Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Setiap kita mendengar adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan untuk kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak ada daya dan tidak ada kemampuan untuk kita melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla, ya. Dan tentunya kita harus meyakini bahwasanya, ya, tidak ada nikmat kecuali itu datang dari Allah, karena Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu datangnya dari Allah. Itulah kesyukuran, ya, dengan hati, ya. Karena kita harus menyandarkan semua, ya, kesehatan, ilmu, ya, harta, keluarga, ya, itu semua adalah murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena keimanan kita, bukan karena ada sesuatu yang kita lakukan, tapi itu murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan karunia Allah itu sangat luas. Seandainya kita ingin membeli dengan amal saleh kita, maka tidak cukup, ya. Tidak cukup. Apa yang Allah berikan itu jauh lebih banyak, ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian yang kedua, setelah kita yakini dengan hati, kita ucapkan dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun nikmat Allah, maka ucapkanlah, maksudnya ulang-ulang bahwasanya, ya, kita sehat, kita punya tempat tinggal, kita bisa makan hari ini. Itu semua adalah
karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbanyak juga alhamdulillah, setiap kita melihat sesuatu yang kita senangi, kita sukai, ya kita membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya, segala puji bagi Allah yang dengannya sempurna segala kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan kita. Dan alhamdulillah juga salah satu dari 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Maka perbanyak alhamdulillah. Dan kita dianjurkan untuk membaca alhamdulillah, ya, setiap habis salat 33 kali. Ya, subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Juga sebelum tidur, ya. Kita ulang-ulang alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, ya. Berapa kali dalam sehari kita mengucap alhamdulillah, ya, agar ya kita menisbatkan dan membasahi lisan kita dengan kesyukuran kepada Allah. Kemudian kita gunakan semua nikmat fasilitas yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Jadi ya, mensyukuri nikmat itu dengan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Dan agar kita selalu ingat nikmat Allah, ya, kita melihat orang yang lebih kurang nikmatnya. Kata Nabi SAW, unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang nikmatnya lebih sedikit daripada kalian. Ya. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena dengan itu kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah. Ya. Sekurang apapun kesehatan kita, masih banyak orang lebih parah, ya, penyakitnya. Sejelek apapun rumah yang kita tinggali, masih banyak orang yang tidak punya rumah. Seburuk apapun kendaraan kita, masih banyak orang yang tidak punya kendaraan. Intinya kita lihat orang yang lebih di bawah kenikmatannya daripada kita, agar kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ya, kemudian jangan melihat ke atas, ya, jangan melihat dalam perkara dunia, jangan melihat orang yang nikmatnya lebih banyak sehingga kita melupakan nikmat Allah kepada kita. Jadi ya, kiat-kiatnya tadi yaitu dengan selalu merenungi doa-doa yang kita baca, karena semua aktivitas kita itu kita nisbatkan kepada Allah. Makanan itu datangnya dari Allah. Ya, kita bisa bangun, ya, sehat itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kita beriman itu ya karena Allah yang menetapkan kita di atas keimanan. Dan ya, kita selalu melihat ke bawah, ya, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ya, nikmat Allah itu sangat banyak sekali, tapi ya kesyukuran kita yang berkurang. Perbanyak kesyukuran, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambahkan nikmatku kepadaku. Ya, terus memuji Allah alhamdulillah atas segala nikmatnya, dan gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan. Dan kalau kita terjatuh kepada kemaksiatan, segera istighfar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang menghapusnya. Barakallahu. Wafiq, barakallahu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara penanya, Aji Muhammad Jailani dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tadi. Baik Ustaz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah silaturahmi atau sekedar main ke rumah teman pada saat hari raya agama lain? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, kalau itu bertepatan dengan tanggal merah, hari libur kita, ya bukan ikut merayakan, maka tentunya tidak masalah. Tapi kalau ada niat ya dalam hati kita untuk ikut merayakan, maka tentunya ini tidak boleh, ya. Tapi kalau bertepatan dengan waktu libur kita, ya, dan itu momen yang pas untuk kita berziarah, ya, maka tidak masalah, ya. Ini diperbolehkan, ya, karena yang dilarang adalah ikut merayakan, ya, ikut merayakan. Tapi kalau bertepatan, ya, kebetulan di saat itu ada diskon, ya, kemudian kita memanfaatkan diskon itu, kita tidak dikatakan ikut merayakan, ikut bergembira dengan hari raya ya agama lain. Jadi ya tentunya ya kalau hanya bertepatan kebetulan ya bersamaan dan kita waktu luangnya di waktu tersebut, maka tentunya tidak ada larangan untuk kita menggunakan momen tadi, ya, karena biasanya waktu itu adalah waktu libur. Dan jarang-jarang kita punya waktu libur, ya, kita gunakan juga untuk membawa keluarga kita ke tempat ya tempat rekreasi yang tentunya tidak ada maksiat di situ, atau kita bisa menjaga diri
keluarga kita dari kemaksiatan, maka tentunya ini tidak termasuk merayakan, tapi karena memang bersamaan dengan hari libur kerja kita atau anak kita, sehingga kita memanfaatkan momen tersebut untuk rekreasi atau berkunjung kepada kerabat atau keluarga kita. Jadi tidak ada niat untuk merayakan, tapi sekedar ya bertepatan, dan itu tidak dikatakan ikut merayakan. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi dari saudara Aan Andika di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Baik, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Datang dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat Ustaz, dari saudara Rudianto. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum. Afwan, kakak istri saya mempunyai simpanan jimat, tapi ini masih menurut beliau Ustaz, yang dibungkus kain putih kecil sebesar bulu ayam. Pertanyaannya, apakah boleh saya ambil untuk dibakar tanpa sepengetahuannya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, ini tadi masuk kepada hadis Rasulullah SAW, siapa yang melihat kemungkaran dan dia mampu mengingkari dengan tangannya, maka dia lakukannya. Jadi kalau mampu mengingkari dengan tangannya tidak akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, ya boleh kita menghancurkan alat musik, ya memecahkan botol minuman keras, ya. Tadi selama tidak dikhawatirkan mengimpulkan kemungkaran yang lebih besar. Tapi kalau kita khawatir terjadi sesuatu yang lebih berbahaya, maka kita gunakan cara yang lain, ya kita nasihati, kita sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis yang berkenaan dengan hal tersebut. Ya, barang siapa yang bergantung kepada jimat, maka Allah akan serahkan urusannya. Ya, dia akan semakin lemah, ya semakin takut. Tapi kalau kita bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kita dari segala keburukan. Kalau dengan cara itu ya lebih baik, lebih mudah, ya kita sampaikan, maka tentunya ini yang lebih baik, ya. Tapi kalau memang kita tidak khawatir terjadi kerusakan yang lebih besar, maka tidak masalah tadi, ya. Kalau ada di rumah kita atau ada botol minuman keras yang langsung kita buang, langsung kita hancurkan, ada alat musik yang langsung kita singkirkan, ya maka ini tidak dilarang kalau kita memang mampu untuk mengingkari dengan tangan tadi, ya. Jadi syaratnya adalah tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya. Kalau ya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya, dan tidak dikhawatirkan demikian, maka silahkan ya menghancurkan jimat tadi, membuang, ya membakar, termasuk juga kalau ada alat musik, ya kalau ada minuman keras yang ya kita ketahui bahwasanya kalau kita hancurkan, ya kita buang, maka ya tidak terjadi masalah yang lebih besar, maka ini diperbolehkan. Barakallahu. Baik, barakallahu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Rudianto dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baik, berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, datang dari Kota Tuban, Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dari saudara Didik Setiawan Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana hukum sedekah untuk orang yang sudah meninggal? Apakah pahalanya sampai? Terus bagaimana dengan sedekah yang pahalanya untuk orang yang masih hidup Ustaz? Jazakallah khairan. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal sampai pahalanya, ya. Jadi termasuk yang sampai pahalanya yaitu haji, umroh, dan tentunya sedekah yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya semua ibadah itu sampai pahalanya. Tapi pendapat yang lebih kuat apa yang disebutkan nas-nasnya, yaitu diantaranya sedekah, ya, kemudian haji, umroh, doa tentunya jelas sampai. Adapun kepada orang yang masih hidup, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya, dan tentunya ya orang kita ya lebih butuh kepada amal soleh kita. Maka kalau kita meniatkan sedekah juga, ya maksudnya kepada orang masih hidup, maka ini juga sampai, sebagian ulama mengatakan pahalanya sampai, ya seperti kalau kita ingin tentunya dalam ibadah kurban, ya ibadah kurban kalau kita niatkan untuk pahalanya untuk semua anggota keluarga kita, maka ini disyariatkan oleh Nabi SAW. Jadi ya ketika kita berkurban, kita katakan ini untuk saya dan semua keluarga saya, maka sampai pahalanya kepada mereka. Demikian juga yang lain, ya, yang lain, dan tentunya yang lebih baik adalah kita banyak mendoakan orang-orang yang masih hidup. Tapi kalaupun kita niatkan sedekah dan pahalanya untuk orang yang masih hidup, maka ya sebagian ulama kita mengatakan juga ya sampai pahala kepada mereka.
Barakallahu fikum. Wafiq barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, Saudara Didik Setiawan dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas segala jawabannya, untayan ilmunya. Semoga Ustaz beserta keluarga dan seluruh kru yang bertugas di pesantren dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin amin wa Baik, iyyakum. para pemirsa Jazakumullah khair. wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikanlah terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami yaitu www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Kami juga mengajak Anda untuk tidak melewatkan satu live interaktif kesayangan kita juga pada malam hari ini bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala dengan program Keimanan Doa dan Zikir yang insya Allah akan dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda sekarang. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang belum dapat kita sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat kami sampaikan kepada Ustadz. Semoga di lain waktu kita dapat menyampaikannya dan mendapatkan jawaban dari Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizallahu Ta'ala. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Sudah bersuci atau belum?